Nanan itu yang nanti alas. Wes, kok dikatai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai statistika sebagai tools of science. Di sini kami akan membahas 6 topik. Yang pertama, definisi, kelebihan dan kekurangan, kemudian solusi menghadapi kelemahan, contoh dan juga kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dio Anggaverdian dengan NIM akhir 019. Saya Nania Anggraini dengan NIM akhir 006. Saya Dinialia Fauzia dengan NIM akhir 037. Yang pertama itu definisi. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin yang punya persamaan arti dengan kata state bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka maupun data yang tidak berwujud angka, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Statistika sebagai tools of science merujuk pada peran penting statistika dalam mendukung proses ilmiah, baik dalam perancangan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, maupun penarikan kesimpulan yang valid. Statistika membantu ilmuwan untuk memahami, menginterpretasikan, dan membuat prediksi atau generalisasi berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian ada alasan mengapa statistika sebagai tools of science. Yang pertama yaitu desain penelitian. Statistika membantu dalam merancang eksperimen atau studi dengan cara yang sistematis. Hal ini mencakup pemilihan ukuran sampel yang tepat, cara pengambilan sampel, serta pengendalian variabel yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Tanpa desain yang baik, hasil penelitian tidak bisa bias atau tidak representatif. Kemudian ada pengumpulan dan organisasi data. Statistika menyediakan metode untuk mengumpulkan data yang akurat dan mengorganisasikan data tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau diagram. Ini membantu untuk melihat pola atau tren dalam data yang mungkin tidak tampak pada pandangan pertama. Kemudian ada analisis data. Setelah data terkumpul, statistika digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi data tersebut dengan teknik seperti uji hipotesis, analisis regresi, atau analisis variance ANOVA. Statistika membantu ilmuwan menentukan apakah hubungan atau perbedaan yang diamati dalam data itu signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Kemudian ada penarikan kesimpulan dan inferensi. Statistika memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data yang terbatas pada sampel dan menggeneralisasikan hasilnya ke populasi yang lebih besar. Kemudian ada pengujian hipotesis. Salah satu aspek kunci dalam ilmu pengetahuan adalah pengujian hipotesis. Statistika menyediakan alat untuk menguji apakah hipotesis yang didukung oleh data yang ada dengan cara menghitung probabilitas. Kemudian ada prediksi dan model. Dengan penggunaan teknik statistik, kita dapat membangun model yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tertentu dan kemudian menggunakan model tersebut untuk membuat prediksi tentang fenomena yang belum diamati. Selanjutnya yaitu kelebihan dari statistika. Yang pertama, kemampuan untuk menyimpulkan dari sampel ke populasi. Salah satu kelebihan utama statistika adalah kemampuannya untuk menarik kesimpulan yang valid dari sampel yang terbatas dan menggeneralisasikannya ke seluruh populasi. Dengan menggunakan teknik inferensial seperti estimasi, parameter, dan uji hipotesis, sehingga dapat membuat prediksi atau keputusan yang akurat meskipun mereka hanya memiliki data dari sebagian kecil populasi. Menangani variabilitas dan ketidakpastian. Alam dan fenomena sosial seringkali mengandung variabilitas yang besar. Statistika memberi ilmuwan alat untuk mengukur, memahami, dan mengendalikan variabilitas ini. Dengan menggunakan distribusi probabilitas, statistika dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai ketidakpastian dalam hasil penelitian dan memperkirakan kemungkinan hasil yang berbeda. Ini sangat penting dalam eksperimen ilmiah yang kompleks.
Yang ketiga, membantu pengujian hipotesis dan pembuktian. Statistika memberikan metode yang sistematik untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Dengan uji hipotesis, ilmuwan dapat menentukan apakah temuan mereka konsisten dengan teori atau pernyataan yang sudah ada, atau apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung teori baru. Hal ini memungkinkan ilmuwan untuk membuat keputusan yang berbasis bukti dan memperkuat validitas temuan mereka. Selanjutnya yaitu kelemahan pada statistika. Yang pertama, ketergantungan pada kualitas data. Hasil analisis statistik sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat, tidak representatif, atau tidak lengkap, maka kesimpulan yang diambil dari analisis statistik bisa salah atau menyesatkan. Misalnya, data yang bias, kesalahan pengukuran, atau pengambilan sampel yang tidak acak dapat merusak hasil analisis dan menghasilkan inferensi yang tidak valid. Yang kedua, ketergantungan pada asumsi statistik. Banyak metode statistik perlu uji T, analisis regresi, atau ANOVA bergantung pada asumsi tertentu tentang distribusi data, misalnya normalitas, atau hubungan antar variabel. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, hasil analisis bisa menjadi kurang akurat atau bahkan salah. Misalnya, jika data tidak terdistribusi secara normal dan asumsi normalitas tidak diuji, maka hasil uji hipotesis bisa memberikan kesimpulan yang keliru. Yang ketiga, kesulitan dalam menginterpretasikan data kompleks. Dalam beberapa kasus, analisis statistik dapat sangat kompleks, terutama ketika melibatkan data yang sangat besar atau multivariat. Menginterpretasikan hasil dari analisis yang rumit ini bisa menjadi sulit dan membingungkan, bahkan bagi peneliti yang berpengalaman. Misalnya, dalam analisis regresi yang melibatkan banyak variabel atau dalam analisis data besar, ada risiko kesalahan dalam memahami hubungan antara variabel atau dalam menarik kesimpulan yang tepat. Selanjutnya yaitu solusi menghadapi kelemahan. Yang pertama, memastikan kualitas data yang tinggi. Kualitas data adalah fondasi dari analisis statistik yang baik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengumpulan data secara teliti, meminimalkan kesalahan pengukuran, dan memastikan bahwa sampel yang diambil representatif untuk populasi yang diteliti. Yang kedua yaitu memenuhi asumsi statistik. Banyak metode statistik yang bergantung pada asumsi tertentu seperti distribusi normal atau hubungan linier antar variabel. Untuk mengatasi ini, peneliti dapat melakukan uji diagnostik untuk memeriksa apakah data memenuhi asumsi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan gabungan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengatasi keterbatasan dalam menangani data kualitatif, peneliti dapat menggabungkan analisis statistik dengan pendekatan kualitatif seperti analisis tematik atau coding. Kemudian ada contoh statistik dalam kimia. Yang pertama ada analisis kalibrasi menentukan konsentrasi zat dengan kurva kalibrasi dan R. Kedua, analisis ketidakpastian menentukan rentang nilai seperti dalam literasi volumetri. Yang ketiga, uji hipotesis membandingkan metode analisis uji T atau ANOVA. Yang keempat, penentuan faktor yang mempengaruhi hasil reaksi. Yang kelima, kontrol kualitas, memastikan analisis akurat. Dan yang terakhir, regresi linier, memprediksi hasil dari hubungan variabel. Kesimpulannya, bahwa statistika memainkan peran yang sangat penting dalam proses ilmiah, karena menyediakan alat yang kuat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi
data secara objektif dan sistematis. Statistika memungkinkan ilmuwan untuk menguji hipotesis, menemukan pola atau hubungan dalam data, membuat prediksi, serta menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan dari sampel ke populasi yang lebih luas. Dengan menggunakan teknik statistik yang tepat, kita dapat mengurangi bias, menangani variabilitas dan ketidakpastian, serta mengendalikan faktor-faktor pengganggu yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Namun, meskipun statistika sangat berharga, ada sejumlah kelemahan dan keterbatasan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada kualitas data, asumsi mendasari metode statistik, serta potensi kesalahan dalam interpretasi hasil. Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan langkah-langkah seperti memastikan kualitas data yang tinggi, memeriksa asumsi statistik, menggunakan teknik validasi yang tepat, dan meningkatkan pemahaman tentang statistik. Berikut ini daftar pustaka yang kita pakai untuk PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.